Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Hubi Herian. Kini kita akan masuk ke komentar-komentar ya. Komentar yang masuk di di kolom komentar di channel YouTube saya. Ini dari Ujung Semesta ya. Dia mengatakan bahwa apa mungkin Nabi Isa aja yang jadi Tuhan. Ya kan? Kan dikisahkan Nabi Isa tidak pernah wafat, abadi. Guys, Nabi Isa itu bukan tidak pernah wafat, belum wafat. Tidak pernah wafat beda dengan belum wafat. Jadi ceritanya nanti Nabi Isa itu akan wafat juga. Beliau tuh sengaja, Tuhan itu, Allah itu tahan ya di langit, agar dia tuh nanti kembali untuk memberitahu siapa dia gitu. Untuk menegaskan siapa dia sebenarnya. Maka dia dalam hadis itu dikatakan bahwa dia akan mematahkan salib dan membunuh babi. Itu hanya sebagai simbol. Seperti semacam gunting pita. Bahwa itu adalah hal yang salah. Dia tidak pernah mengajarkan untuk menghalalkan makan babi. Dan tidak pernah mengajarkan untuk tentang salib-salib itu nggak ada guys. Nggak ada sama sekali. Dia justru mengatakan bahwa angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada mereka kecuali tanda seperti Yunus. Seperti Yunus, Nabi Yunus ya, seperti Yunus atau Nabi Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, tinggal di sini artinya hidup. Jadi ketika Yunus di dalam perut ikan, ia hidup. Jadi Yunus itu sejak dilempar ke laut, dimakan ikan sampai kurang lagi itu posisinya hidup, nggak pernah dia mati guys. Sama kayak Yesus juga begitu. Di posisi Yesus ketika kejadian penyaliban yang selama hampir 3 hari 3 malam itu, ya kejadiannya ada perlengkapan itu kan di Taman Getsemani sehingga selesai penyaliban, itu dia tidak ada di situ. Itu adalah orang lain yang menggantikan dia. Dia di mana? Seperti kata-katanya, clue yang diberikan bahwa dia tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Tapi kita semua terkecoh gitu oleh yang mata kita lihat bahwa sungguhnya itu kan dia ya, tapi seseorang yang serupakan. Jadi kenapa dikecoh? Karena biar mereka tuh merasa jumawa, mereka nggak tahu bahwa mereka tuh setelah menyalib orang yang salah. Yang mereka itu adalah bukan Yesus itu guys. Itu hanya halusinasi mereka saja. Kan itu banyak terjadi perdebatan bahwa mereka aja ragu siapa yang disalib gitu kan. Nah, sekali lagi ya, Nabi satu bukannya tidak pernah wafat, dia atau abadi, dia belum mati guys, belum waktunya untuk wafat. Nanti dia akan wafat ya ketika dia sudah melawan Dajjal. Ini tugasnya Nabi Isa itu nanti adalah melawan Dajjal, karena tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa dengan mukjizat yang Tuhan kasih, yang Allah kasih itu kan. Nah, dan punya salah satu kuasa Tuhan, yaitu menciptakan kehidupan dari tanah liat. Bentar ya. Dan punya salah satu kuasa Tuhan. Jadi guys, gini ya. Kuasa Tuhan yang diberikan kepada Yesus itu tidak permanen, tapi titipan. Dan kuasa itu terbatas. Ini sama kayak saya. Saya memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili saya di persidangan misalnya, atau untuk mewakili saya untuk menebus sesuatu. Misalnya saya sibuk gini, saya nggak ada waktu untuk ke bank misalnya. Saya utus orang untuk dia tuh bisa jadi mewakili saya untuk mengambil uang di bank atau mengurus dokumen. Dia punya kuasa terbatas gitu. Sama Yesus juga begitu. Dia tidak berkuasa penuh. Jadi kuasanya itu hanya titipan yang sewaktu-waktu dicabut Tuhan lagi, gitu guys. Ya, bukan kuasa penuh dia bukan. Karena buktinya dia bahkan tidak berkuasa atas orang-orang yang hendak menyalibnya. Nggak berkuasa dia. Dia bahkan tidak berkuasa ketika dia tuh untuk memerdekakan negerinya di penjajahan Yunani Romawi, dia nggak mampu guys. Dan banyak lagi ketidakkuasaan dia gitu kan. Nah, yaitu menciptakan kehidupan dari tanah liat. Persis proses penciptaan Nabi Adam di tanah liat. Gini guys ya, Nabi Adam diciptakan di tanah liat itu dalam hal zero. Tahu nggak? Ngerti zero? Tanah liat itu nggak ada. Tuhan itu, Allah itu menciptakan Nabi Adam itu tanpa ada tanah liat. Nah, jadi Tuhan atau Allah itu membuat tanah liat, lalu membuat Nabi Adam dari tanah liat yang Tuhan ciptakan itu. Jadi sama kayak
kalau Anda cuma ngomong misalnya buat manusia tak lihat, itu sama kayak kita ngomong buat buat kue dari tepung, gitu kan? Yang ciptakan tepung siapa? Dan nanti larinya misalnya ke jagung atau ke ubi atau ke apalah gitu kan? Nah, itu yang ciptakan itu siapa? Tanaman itu. Jadi intinya adalah Yesus tidak menciptakan burung dari tanah liat, dalam artian itu hanyalah tanah liat itu, kalau Tuhan itu betul-betul dari yang tidak ada sama sekali. Jadi tidak tanah liat Tuhan ciptakan tanah liat, baru dari tanah liat itu Tuhan ciptakan Nabi Adam. Bahkan logikanya Nabi Isa itu adalah dari terbuat di tanah liat. Jadi sesuatu yang terbuat di tanah liat nggak mungkin menciptakan sesuatu yang ya apa namanya yang kayak burung dari tanah liat itu kan tidak mungkin menciptakan sesuatu itu kalau tidak tanpa izin Tuhannya atau tidak atas kuasa yang dipinjamkan sebentar oleh Tuhannya, ya kan? Tidak mungkin, karena dia itu hanya sebagai contoh bahwa dia tuh adalah seorang nabi. Karena banyak orang tidak percaya kan, orang ini kan butuh mujizat. Bagi mereka nabi itu harus punya mujizat. Maka Yesus tunjukkan dengan kuasa Tuhan itu yang diberikan kepada dia pinjamkan sementara. Dia buktikan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, orang yang punya mujizat, nabi yang seharusnya dia kini sebagai nabi karena dia punya mujizat yang Tuhan kasih, sebagai tanda kenabian. Makanya dia tuh buat burung dari tanah liat. Yang sejatinya dia tidak beda sama Tuhan yang membuat kita semua. Bukan hanya burung yang di tanah liat itu, dia buat tanah liatnya bahkan buat kita, bahkan buat Yesus juga di tanah liat. Jadi itu poinnya. Jadi apapun yang Anda komentar di sini itu tidak ada relevansinya, nggak nyambung guys, ya. Jadi Anda harus belajar dulu ya bahwa sebenarnya Yesus itu adalah buat di tanah liat juga, gitu. Ya, itu yang harus dipahami, dan dia tidak abadi. Dia akan wafat suatu saat nanti. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.